tadi ya, Tuhan semesta tadi ternyata sederhana kan, bisa temui kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dan dengan bahasa apapun. Nah ini harus objektif ya. Selama ini kita subjektif kalau udah bicara tentang ketuhanan. Ya maka saya, ya, contoh saya objektif tadi, saya bisa menyebut Tuhan di semua tempat. Ya, bahkan saya bisa memuji-muji Tuhan di semua rumah ibadah. Ya, saya pernah datang ke masjid, saya muji nama Tuhan. Gak ada yang marah. Saya di pura juga muji nama Tuhan, gak ada yang protes. Ya, di semua rumah ibadah saya sudah datangi. Dan saya memuji nama Tuhan. Saya melantunkan kidung puji-pujian. Dan saya menyampaikan harapan-harapan baik saya kepada Tuhan Sang Pencipta Allah. Berarti ketemu Tuhan sehari bisa berapa kali? Nah, nggak hanya 5 kali ya. Sehari bisa berkali-kali. Kapanpun, dimanapun. Ya, dan tidak perlu syarat. Jadi pribadi yang otentik itu selalu berpikir apa? Tentang kebaikan, kebajikan, ya, yang semua yang enak dipandang mata, semua yang sedap didengar telinga, ya, semua yang disebut kebaikan, itulah yang selalu diucapkan. Kalau Anda masih di doktrin tadi, kasihnya hanya untuk golonganmu, hanya untuk kelompokmu, nah, itu berarti bukan Tuhan yang sesungguhnya. Justru itulah yang disebut ilah, ilah kecil tadi, ya. Karena hanya parsial, hanya bagi kelompok kecil. Bukan Tuhan yang semesta alam, bukan Tuhan yang besar. Kalau Tuhanmu masih kelompok, hanya untuk kelompokmu, berarti itu Tuhan-Tuhan kecil. Itulah ilah-ilah yang sesungguhnya. Bukan Tuhan yang semesta alam tadi. Nah, tadi harus objektif ya, tidak subjektif. Selama ini banyak orang tidak berani bertanya kalau sudah menyangkut tentang tadi Tuhan tadi. Nah, ayo sekarang mulai banyak referensi ya, mulai banyak referensi. Kasihnya Tuhan semesta alam itu berlaku sama untuk semuanya tanpa terkecuali. Ini saya mau kasih contoh ya, cerita ini ya, cerita kejadian kemarin di Bali. Ya, ketika peresmian peletakan batu pertama pembangunan pura. Nah, ini pelajaran juga. Kenapa saya atau kita ya, kita membangun pura di Bali ya. Jadi saya ceritakan dulu ya, kejadiannya kenapa kita bisa membangun di sana. Jadi waktu itu bulan September kami melakukan perjalanan spiritual ya, saya sampaikan ke media dan yang lain-lain. Perjalanan kita ke Bali adalah perjalanan spiritual. Nah, panjang ceritanya ya, intinya waktu itu ada salah satu empu ya, Sri Empu ya, orang hebat ya, dipanggil Danabe ya, ini orang hebat yang beliau sudah menyiapkan keris ya, untuk Nusantara ya, beliau sudah menyiapkan keris untuk Nusantara. Dan ini ketika kita berangkat saya belum mendapat verifikasi untuk datang ke situ dan untuk ketemu Danabe ini. Baru di akhir acara ya, kami akhirnya dibuat janji untuk datang ke Embu ya, ke pembuat keris ini, keris Nusantara. Nah, di sela-sela kami berkunjung, tim media pengen tahu cara membuat keris. Ya, pengen tahu cara membuat keris. Akhirnya kami datang ke tempat pembuatan keris. Ya, mereka syuting pembuatan kerisnya. Dan yang lainnya, karena rombongan banyak orang itu, lainnya makan siang waktu itu. Makan siang di tempat yang terbuka ya, gelar karpet gitu. Waktu kami makan siang Bapak sekalian, tiba-tiba ya, ini saya pun juga yang cerita banyak orang tadi, hitungan detik ya, hitungan detik setelah selesai makan siang, tiba-tiba katanya saya itu menunjuk ke belakang ini, kita akan membangun pura Nusantara di sini. Nah ini kalau saya pakai logika manusia kan mungkin nanya saya ini tanahnya siapa ini gitu. Jangan-jangan saya ngomong membangun ini ternyata tanahnya tidak boleh atau tanahnya tidak untuk pura kan gitu. Tetapi tadi karena saya sudah menjadi pribadi yang otentik tadi ya,
Saya udah mengenal banyak ajaran tadi. Saya belajar banyak buku, gitu kan, banyak kitab-kitab tadi. Maka tiba-tiba saya katakan tadi, kita akan bangun pura Nusantara di sini. Gitu. Nah, kemudian ternyata diverifikasi, ya, Idan AB dan yang lainnya tuh sudah punya keinginan untuk membangun pura, tetapi belum tahu caranya, gitu. Belum tahu caranya. Jadi semacam saya ini memperlengkapi apa yang mereka sudah rencanakan tadi. Ya, akhirnya tanggal 30 kemarin ya dimulai peletakan batu pertama. Maka sebagai langkahnya tinggal ikuti ya. Maka hari ini ya kita membangun pura di Bali. Dan pura yang kita bangun namanya Pura Dalam Kayangan Nusantara. Artinya apa di sini? Siapa saja, semua makhluk ciptaan Tuhan boleh bertemu Tuhan di tempat itu. Tidak terbatas hanya kelompok tertentu. Ya, siapapun. Ya. Karena pura yang kita bangun ini adalah, saya katakan apa? Sebagai tempat untuk semua makhluk ciptaannya melakukan, memanjatkan kidung puja brata sebagai puji-pujian kepada Tuhan atas berkah-berkahnya yang sudah kita terima. Kenapa? Saya sudah mengenal Tuhan yang tanpa batas, Tuhan semesta alam yang besar tadi. Nah, selama ini Bapak Ibu kan dikenalkan Tuhan yang kecil. Ya, membantu membangun rumah ibadah saja yang sama dengan kelompokmu tuh. Kan belum pernah membantu rumah ibadah yang beda dengan kelompokmu. Artinya apa? Kasihmu terbatas. Sementara Tuhan ini kasihnya tanpa batas, tetapi praktek dalam kehidupanmu, kasihmu terbatas. Kalau kasihmu terbatas, kamu juga tidak akan mengalami kasih dan keberkahan Tuhan yang tanpa batas tadi. Ya, jadi siapapun ya boleh melakukan puji-pujian di sana, ya, melantunkan kidung puja brata, memuji kebesaran Tuhan sebagai bentuk apa? Bentuk ucapan syukur atas nikmatnya, berkat-berkatnya, kasihnya yang sudah disediakan bagi kita semuanya. Siapapun, jadi siapapun, ya, pertama itu apa? Mengucap syukur, melantunkan puji-pujian, ya. Nah, boso Arabe sholawat, gitu kan? Nah, bisa bersolawat di sana. Siapa yang melarang kan itu? Nggak ada yang melarang. Gitu. Ya, dimanapun ya. Nah, tempat tadi kita bangun, siapapun boleh sholawat, boleh memuji Tuhan di sana, boleh melantunkan puji-pujian di sana, kan itu. Dan tempat untuk menyampaikan harapan-harapan baiknya. Silakan Anda mencipta di sana, harapan-harapan baikmu sampaikan di sana. Dan usulan tempat yang dipakai untuk membangun itu betul-betul energinya sangat-sangat besar, energi ilahinya sangat besar. Pura tadi menjadi tempat bagi semua makhluk ciptaannya untuk menyampaikan harapan-harapan baiknya kepada Tuhan pencipta alam. Nah, di acara peletakan batu pertama, Bapak sekalian, itu hujan sangat deras ya. Panitia itu membuat jadwal jam 15 atau jam 3 untuk peletakan batu pertama. Tapi dari jam 2 itu hujan sangat deras sekali. Ya, sangat deras dan tidak henti-henti ya, tidak henti-henti. Semua sudah pada resah karena tamu undangan sudah pada datang, pada ngumpul. Ternyata hujannya tidak reda-reda. Ada beberapa orang Bali yang mengatakan sudah berusaha untuk menahan hujan tadi, karena banyak orang ampuh juga di Bali dan biasanya bisa menahan hujan tadi. Nah, kemudian saya bertanya ini kepada Tuhan semesta alam, kenapa ini tidak reda? Nah, saya keluar dari turun dari di Bali itu ada, jadi orang duduk-duduk itu di tempat agak tinggi itu. Di Bali ya, saya turun dari Bali,
saya mendekati hujan, saya ngobrol dengan Tuhan semesta alam dan ngobrol dengan hujan tadi. Makanya kami dapat petunjuk ya, saya dapat petunjuk. Nah, dia kata gini ya, bahasa lembutnya begini, anakku, untuk waktunya biar aku yang menentukan, ya, bukan waktumu. Jadi kalau waktu tadi kan ditentukan jam 15. Waktunya biar aku yang menentukan, karena ini itu powernya semua harus tinggi. Karena ini akan menjadi tempat yang sangat powerful. Energi kelimpahannya sangat dahsyat. Energi ketuhanannya sangat tinggi di sana. Maka biar aku yang menentukan waktunya. Ya, bukan waktu kamu, tapi biar aku yang menentukan waktunya. Nanti peletakan batu pertama itu jam 18. Dan jam 18 hujan pasti berhenti. Itu yang saya dapat. Nah, kemudian saya sampaikan ke panitia, ya, saya panggil. Nanti peletakan batunya jam 18. Dan jam 18 hujan berhenti. Dan betul Pak Sulan, salah satu panitia itu selalu melihat jamnya. Jam 18 gitu. Oh, kurang sekian, masih ada hujan. Kurang sekian, masih ada hujan. Begitu tepat jam 18, tidak ada satupun hujan yang menetes. Ya, bahasa kalbu yang saya pakai. Ya, kalau saya ngomong terbuka sedikit, yang lain nggak tahu. Gitu lah. Dengan bahasa yang sederhana tadi, ya, tidak perlu teriak-teriak, ya. Nah, ini artinya apa? Tadi saya ketemu Tuhan bisa kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, dan dengan bahasa apa. Nah, kalau bahasa yang sering saya pakai apa? Tuhan-Tuhan yang sering Anda sebut itu Tuhan kesepakatan, gitu loh. Bukan Tuhan yang sesungguhnya. Yang nama-nama yang kita ucapkan tadi, Tuhan itu kan kesepakatan. Orang Indonesia menyebut Tuhan. Nah, Indonesia pun masih setiap daerah nanti beda-beda. Ya, kalau orang Jawa nyebutnya apa? Pangeran, Gusti. Orang Amerika sana God atau Lord. Orang Timur Tengah ya Allah, kan itu kan. Kalau Sulawesi apa Pak? Nyebut Tuhan Sulawesi apa? Nyebut Tuhan apa Sulawesi? Enggak, orang Jawa. Kalau orang Sulawesi? Puang ya. Orang Bugis Puang. Karena kesepakatan semua itu. Tapi apakah namanya itu? Enggak. Orang Bali Sang Yang Widiwasa. Tapi apakah namanya itu? Yang dipertanyakan itu kan? Enggak, gitu loh. Bukan. Nah, selama ini kita nggak berani bertanya itu kan. Selama ini kita hanya meyakini itu aja kan itu loh. Apakah benar namanya itu? Ternyata enggak, Pak. Ya, orang Kristen nyebut Bapa, ya, paling dekat orang Kristen nih. Ya, panggil Bapa gitu. Gitu. Orang Yahudi nyebutnya Yahweh. Kan itu. Pertanyaannya apakah namanya itu? Gitu. Ternyata bukan. Itu nama yang disepakati di masing-masing daerah. Mau kamu sebut mau enggak, kasihnya tetap sama, tidak pernah berkurang gitu loh. Kamu mau sebut atau enggak, dia enggak peduli. Karena apa? Karena dia sudah besar dengan sendirinya. Ya, apapun yang kamu sebut, dia enggak pernah protes. Ya, dia nggak pernah protes, dia nggak pernah marah. Dan apakah Tuhan perlu penyebutan? Nggak juga. Ya, penyebutan kan kamu yang butuh penyebutan. Tuhan sendiri tidak butuh penyebutan, karena Dia sudah ada dengan sendirinya dan sudah besar dengan sendirinya. Nah, kalau orang Jawa nyebut Duh Gusti nggak ngecat Lombok, nggak marah dia. Barang itu ngecat Lombok itu nggak marah. Iya nggak? Gitu. Nah, apa kalau nggak kamu sebut terus besok kamu nggak dikasih makan? Nggak juga.
Tuhan yang besar tadi, tapi selama ini apa? Kamu jadikan Tuhan yang kecil-kecil tadi. Nah, jadi, dan itu bukan namanya dia. Itu nama yang kita sepakati aja gitu. Tapi sampai kita terportal kan, harus nyebut ini kan gitu. Enggak. Dan dia juga tidak perlu penyebutanmu. Kamu mau sebut atau enggak, tetap saja kasihnya disediakan bagi kita semuanya tanpa terkecuali. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya, objektif itu penting. Belajar banyak referensi. Nah, selama ini masih terputar ya, coba Anda pernah datang ke rumah ibadah yang beda dengan kelompokmu? Belum pernah ya? Nah, pernah tapi kan karena diundang. Enggak. Tidak ada proposal, tapi silakan bagi yang mau ambil bagian dalam keberkahan. Nanti akan di-share di grup ya. Ada rekening panitia di sana. Silakan mulai jebol portal ya. Kita tadi mengalami kasih dan keberkahan Tuhan yang tanpa batas. Ya, coba datang ke sana, Anda tadi kan menyampaikan puji-pujian kepada Tuhanmu. Ya, menyampaikan harapan-harapan baikmu. Karena Tuhan tadi satu untuk semuanya, satu untuk semesta ini. Ya, bukan Tuhan-Tuhan kecil tadi kan itu. Ya, termasuk kita bangun pura ini, ayo. Nanti latihan jebol portal. Ya, nanti silakan ikut ambil bagian dalam keberkahan. Masa bisa katakan ya, di semua kitab suci tidak ada Tuhan membuat aturan tata cara menghadap Dia. Ya, di semua kitab suci tidak ada itu aturan yang mengatakan tata cara menghadap Tuhan. Maka kalau saya boleh katakan ya, saya ini bisa menjadi ahli kitab karena saya banyak kitab sudah saya pelajari. Nah, selama ini berarti apa? Tata cara yang Anda lakukan, siapa yang buat? Manusia. Berarti yang Anda jalankan adalah ajaran perintah manusia, perintah tafsir. Jadi selama ini banyak orang menjalankan perintah-perintah tafsir. Maka berbeda-beda. Tinggal siapa yang menafsirkan. Gitu. Ya, tinggal ini kelompoknya mana, ya. Berdasarkan tafsirnya siapa kan begitu. Berarti yang banyak orang menjalankan perintah tafsir, bukan perintah Tuhan. Oke. Kemudian yang kedua, setelah menjadi pribadi yang objektif tadi ya, bukan subjektif, artinya berani bertanya, berani mencari pengetahuan yang lain, berani mencari referensi yang lain, berani belajar dari tempat lain gitu ya. Bukan hanya, wah pokoknya yang benar ini, kalau enggak ini salah, nah itu subjektif, subjektif. Karena Tuhan sang semesta tadi ya, Tuhan yang bisa temui kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun dan dengan bahasa apapun. Oke, kemudian pribadi yang otentik itu selalu bicara tentang apa? Ya, kalau ketemu orang, kalau ngobrol dengan orang, selalu bicara apa? Tentang kebaikan. Ya, membicarakan tentang kesehatan, kebahagiaan, kemakmuran kepada setiap orang yang ditemui. Gitu. Jadi selalu menyampaikan kabar-kabar baik. Ya, selalu bicaranya apa? Tentang kebahagiaan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kedahsyatan semesta, tentang hidup yang dipenuhi dengan kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Gitu. Mari dicek dulu ini. Setiap orang yang ketemu dengan kamu, kira-kira tambah bahagia atau tambah sedih? Jadi banyak orang setelah ketemu orang itu malah tambah, aku baru ketemu si A loh. Iki jarene iki dunia semakin kacau. Iki politik tambah karu-karuan. Nah, berarti dia belum menjadi pribadi yang otentik. Jauhi orang itu gitu loh. Ya. Karena pribadi yang otentik bicaranya selalu hal-hal yang baik, positif, membahagiakan, kebaikan. Ya, bicara tentang pribadi membuat kehidupan orang semangatnya semakin bertumbuh. Karena pribadi yang otentik tadi sudah mengenal Tuhannya. Sekarang kalau Bapak Ibu ketemu seseorang, orang itu menyenangkan, kira-kira Bapak Ibu ini pengen nggak ceritakan ini ke orang lain?
Pengen ya? Sama ketika Bapak Ibu sudah ketemu Tuhan yang dahsyat tadi, Tuhan yang penuh kasih dan sayang tadi, Tuhan yang keberkahannya tanpa batas tadi, Bapak Ibu yang diceritakan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Yang diceritakan hal yang membahagiakan atau yang menakutkan? Membahagiakan. Hal yang membuat orang semakin semangat atau justru orang semakin down? Semakin semangat. Semakin strong gitu ya. Nah, maka mulai hari ini kalau mau menjadi pribadi yang ketemu siapapun ya, selalu bicara tentang kebaikan-kebaikan, hal-hal yang positif. Dikatakan ya, semua yang baik, semua yang benar, semua yang indah dipandang mata, semua yang sedap didengar telinga, semua yang disebut kebaikan, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu.